بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإخواني في الدين jemaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Ketahuilah setiap kita akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita pergi meninggalkan kehidupan dunia ini. Dan ketika kita dibangkitkan di hari kiamat kelak, maka kita akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika itu ada orang yang Allah suka berjumpa dengannya, dan ada pula orang yang Allah tidak suka, Allah benci untuk berjumpa dengannya. Rasulullah SAW mengabarkan tentang hal itu. Man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang cinta untuk berjumpa dengan Allah, Allah pun cinta untuk berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang benci, tidak suka berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak suka berjumpa dengannya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, akarahiyatul maut? Fakulluna nakrahul maut." Ya Rasulullah, apakah yang engkau maksudkan tidak suka mati? Maka setiap kita enggak suka mati. Maka Nabi SAW bersabda, "Laisa kadzalika," bukan seperti itu maknanya. "Walakinnal mu'mina idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa'allahi fa ahabballahu liqa'ahu." Tapi sesungguhnya orang beriman itu ketika dia diberi kabar gembira dengan rahmat Allah, keridhaannya dan surganya, dia pun cinta untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun cinta untuk berjumpa dengannya. Wa innal kafira idza busyira bi azabillahi wa sakhatihi kariha liqa'allahi wa karihallahu liqa'ahu. Dan sesungguhnya orang yang kafir kepada Allah, ketika dikabarkan kepadanya azab Allah dan kemurkaannya, dia pun benci untuk berjumpa dengan Allah, dan Allah pun benci untuk berjumpa dengannya. Inilah jemaah sekalian, keterangan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa manusia itu terbagi dua. Tidak ada golongan yang ketiga. Dia mukmin, muslim, atau dia kafir, musyrik. Orang yang beriman kepada Allah dan orang yang kafir kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah itu adalah seorang muslim yang beribadah hanya kepada Allah, yang selalu berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah orang yang beriman. Sedangkan orang yang kafir kepada Allah adalah orang yang tidak mau masuk ke dalam agama Allah Islam. Dia berpaling dari Islam. Dia tidak beriman kepada Allah. Dia tidak mengakui kalau Allah satu-satunya Tuhannya, Rabbnya, dan sesembahannya. Dia pun mengabaikan perintah-perintah Allah, tidak peduli dengan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dua golongan manusia. Kata Nabi Muhammad SAW,
Dua golongan akan dapat kabar. Yang pertama, orang beriman mendapatkan kabar tentang rahmat Allah, keridhaannya, dan surga yang Allah akan berikan untuknya. Yang kedua, orang yang kafir kepada Allah mendapatkan kabar tentang azab Allah dan kemurkaan Allah kepadanya. Kapan jamaah sekalian kabar itu datang? Menjelang wafat. Sebagaimana diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang lain. Menjelang wafat akan turun malaikat sebelum kedatangan malaikat maut. Akan turun sekelompok malaikat untuk mengabarkan ini. Dan mereka berbeda. Kalau orang yang beriman, datang sekelompok malaikat yang wajah mereka bersinar putih, dan mereka membawa kain kafan dari surga dan aroma yang sangat harum dari surga. Merekalah yang akan mengabarkan berita ini kepada orang yang beriman. Sebaliknya, kalau dia orang kafir, yang akan datang kepadanya sekelompok malaikat yang hitam, menyeramkan, membawa bejana dari neraka. Disitulah kelak mereka akan meletakkan ruhnya. Dan jemaah sekalian, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah berbicara tentang ini. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah yang menciptakan, menguasai dan mengatur segala sesuatu, dan hanya Dia yang berhak disembah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka akan turun kepada mereka malaikat. Allah telah sebutkan tentang turunnya malaikat ini di dalam Al-Quran menjelang wafatnya orang yang beriman. Lalu para malaikat itu akan menyampaikan 3 kalimat. Kalimat yang pertama, Allah takhafu, janganlah kamu takut. Maknanya kata para ulama ahli tafsir, Allah sudah memberikan jaminan keamanan terhadapmu dari azabnya, sehingga kamu gak perlu takut. Kalimat yang kedua, wala tahzanu, dan jangan pula kamu bersedih hati. Maknanya adalah kamu gak usah khawatir dengan orang-orang yang kamu cintai, yang akan kamu tinggalkan dari kehidupan dunia ini, karena Allah yang akan menjaga mereka. Makanya jemaah sekalian, sebaik-baik penjagaan untuk keluarga kita adalah ketakwaan kita kepada Allah. Sebaik-baik penjagaan untuk keluarga kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita sudah pergi meninggalkan mereka dari kehidupan dunia ini, Allah masih akan menjaga mereka. Kalau dulu kita di dunia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian kalimat yang ketiga, para malaikat itu mengatakan kepadanya, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Jemaah sekalian, orang yang hendak wafat ini, dia bisa melihat para malaikat tersebut dan dia bisa mendengarkan ucapan mereka. Maka inilah 3 kabar gembira. Kamu jangan takut, kamu jangan bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Maka jemaah sekalian, orang mukmin itu ketika menghadapi kematian, hilang rasa takutnya, hilang pula kesedihannya, berganti dengan kegembiraan. Wabillahi taufiq. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani fid din, jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang telah kita sebutkan tadi, Allah mengabarkan kepada kita orang-orang yang akan turun kepada mereka malaikat menjelang wafat dan mengabarkan 3 kabar gembira ini, berarti dia sudah dipastikan masuk surga. Dialah orang yang suka, cinta untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun cinta untuk berjumpa dengannya. Tapi siapa mereka itu jemaah sekalian? Mereka itu adalah innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah,
kemudian mereka istiqamah. Apa makna ayat ini jemaah sekalian? Para ulama menyebutkan mereka memiliki 3 sifat. 3 sifat ini kalau kita miliki, maka kita insya Allah termasuk dalam golongan ini, yang malaikat akan datang menjelang akhir hayat kita dan memberi 3 kabar gembira ini. Yang pertama, penafsiran diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak menduakan Allah, tidak menyembah kepada selain Allah, tidak pula membenarkan peribadahan kepada selain Allah. Mereka itulah yang akan mendapatkan kabar gembira ini dan dipastikan masuk surga. Sebagaimana juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita jaminan keselamatan bagi orang yang tidak berbuat syirik. Kata beliau, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Dan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Subhanallah jemaah sekalian, inilah jaminan keselamatan kita dari azab Allah. Jangan pernah di dunia ini kita menduakan Allah, kita menyembah kepada selain Allah, atau sekedar membenarkan orang yang menyembah kepada selain Allah. Kita harus benar-benar mengamalkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Yang kedua, penafsiran diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Mereka selalu berusaha menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Walaupun mungkin mereka terjerumus dosa, tapi apa yang mereka lakukan jemaah sekalian? Setelah terjerumus dosa, mereka segera bertobat. Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap manusia selalu berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang selalu berbuat salah itu adalah yang selalu bertobat. Ketiga, yang dimaksud orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau. Maknanya adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Mereka lakukan ibadah itu semata-mata untuk mendapatkan balasan dari Allah, yaitu dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Mereka tidak pingin pujian orang. Kemudian syarat yang kedua adalah mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketahuilah jemaah sekalian, ketika kita beribadah kepada Allah, namun kita tidak ikhlas, kita pingin pujian manusia, saat itu ibadah kita berubah menjadi dosa besar yang sampai tingkat syirik. Walaupun syirik kecil, tapi itu adalah dosa yang paling besar setelah syirik besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar." Fasu'ila anhu faqala riya. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya, apa itu syirik kecil? Kata beliau, itulah riya. Orang yang beribadah kepada Allah, lalu ada terbetik dalam hatinya, dan dia biarkan saja niat itu ada dalam hatinya, yaitu niat ingin dipuji orang. Maka jemaah sekalian, ingatlah, ada orang yang beribadah bukan dapat pahala, malah dapat dosa besar, karena dalam hatinya ada keinginan supaya dipuji orang. Itulah riya. Kemudian kalau kita beribadah kepada Allah, walaupun kita ikhlas karena Allah, namun tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka percuma jemaah sekalian, amal ibadah kita tidak akan diterima. Sebagaimana beliau tegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Inilah jemaah sekalian makna yang ketiga, sifat mereka yang ketiga, beribadah kepada Allah dengan memenuhi 2 syarat, ikhlas karena Allah, dan selalu berusaha mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.